Israel kembali menyerang fasilitas nuklir Iran. Dalam gelombang serangan terbaru pada Kamis 19 Juni 2025, Israel menyerang reaktor nuklir air berat Arak milik Iran. Reaktor ini yang sekarang bernama Kondab sempat menjadi kontroversi antara Iran dan negara-negara besar dunia karena dapat memproduksi plutonium yang dapat digunakan untuk membuat bom atom. Serangan terjadi pada hari yang sama ketika Iran menargetkan fasilitas militer Israel yang berada sangat dekat dengan rumah sakit Soroka. Seperti apa rincian serangan yang terjadi pada hari ke-7 konflik Iran-Israel ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel Defense Force atau IDF menyerang reaktor nuklir air berat Arak milik Iran pada Kamis 19 Juni 2025. Reaktor ini telah berganti nama menjadi Kondab, sama seperti nama kota tempat lokasi ini berada. Al Jazeera melaporkan serangan tersebut memicu ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi. Televisi nasional juga melaporkan serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran tersebut. Tentara Israel mengonfirmasi serangan itu dengan merilis video serangan udara terhadap reaktor air berat Arak milik Iran. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer terbaru Israel untuk menghentikan aktivitas nuklir Iran yang semakin meningkat. Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan jajak tempurnya menyasar fasilitas Arak serta seal atau segel inti reaktor yang diduga bisa digunakan untuk memproduksi plutonium. Sementara Iran telah mengakui serangan itu, mengatakan sedikitnya 2 proyektil menghantam kompleks reaktor tanpa memberikan rincian tentang kerusakan. Televisi pemerintah Iran melaporkan tak ada bahaya radiasi dari serangan terhadap Arak, dan fasilitas itu sudah dievakuasi sebelumnya untuk menghindari korban jiwa. Adapun reaktor yang tak pernah beroperasi itu tidak memiliki bahan bakar uranium, sehingga tidak mengalami pelepasan nuklir. Meski begitu, Badan Tenaga Atom Internasional telah berulang kali memperingatkan bahwa reaktor nuklir tidak boleh menjadi target militer. Serangan terhadap situs nuklir Arak juga diiringi dengan serangan terpisah terhadap sejumlah situs di sekitar Natanz yang disebut terkait dengan program nuklir Iran. Israel belum merinci nama-nama lokasi atau tingkat kerusakan, namun menyebut operasi berlangsung sesuai target. Para ahli terus mencermati reaktor air berat Arak milik Iran selama beberapa tahun terakhir. Pasalnya fasilitas yang berada sekitar 250 km barat daya Teheran itu dapat memproduksi plutonium, salah satu bahan dasar untuk membuat bom atom. Jadi begini ceritanya. Setelah perang antara Iran-Irak pada dekade 1980-an, Iran memulai program militer rahasia untuk membuat senjata nuklir. Teheran lalu mendekati 4 negara untuk membeli reaktor air berat. Apa itu air berat? Apa bedanya sama air biasa? Begini, molekul air biasa terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 oksigen yang kita kenal dengan rumus kimia H2O. Sementara di air berat, atom hidrogen digantikan oleh deuterium sehingga rumus kimianya menjadi D2O. Deuterium digunakan sebagai pendingin untuk reaktor air berat. Reaktor ini dapat digunakan untuk keperluan ilmiah. Nah, plutonium adalah produk sampingan dari proses tersebut. Sebelum populernya pengayaan uranium untuk membuat bom nuklir, banyak negara menggunakan reaktor air berat untuk mengembangkan bom berbahan bakar plutonium. Karena Iran kini fokus menggunakan sentrifuge pengayaan uranium sebagai penggerak utama program nuklir, reaktor ini menjadi tidak pernah beroperasi. Reaktor Arak sempat menjadi titik konflik dalam perjanjian JCPOA yang diteken pada 2015 lalu. Negara-negara besar dunia mendesak Iran untuk mendesain ulang reaktor Arak guna mengurangi kekhawatiran akan proliferasi.
Adapun salah satu caranya dengan menuangkan beton ke sebagian fasilitas yang keseluruhan pekerjaannya hingga video ini dibuat tak pernah selesai. Fasilitas ini kembali jadi titik pertikaian setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018. Teheran lalu membeli suku cadang tambahan untuk mengganti bagian reaktor yang dituang beton sebelumnya. Selanjutnya, Badan Atom Internasional menyebut mereka kehilangan kontinuitas pengetahuan tentang produksi air berat Iran. Artinya, mereka tak dapat verifikasi secara mutlak soal produksi dan persediaan air berat Iran. Hal ini imbas pembatasan yang dilakukan Iran terhadap para inspektur IAEA. Dalam serangan pada Kamis, jet tempur Israel menargetkan segel inti reaktor untuk menghentikan penggunaannya dalam memproduksi plutonium. Pada hari yang sama dengan serangan ke reaktor Arak, rudal balistik Iran dilaporkan menghantam langsung rumah sakit Soroka di kota Beersheba, Israel Selatan. Rumah sakit Soroka merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Israel bagian selatan dengan kapasitas lebih dari 1.000 tempat tidur. Akibat serangan tersebut, rumah sakit sempat ditutup sementara untuk pasien baru, kecuali dalam kasus darurat yang mengancam jiwa. Sebanyak 240 orang terluka dalam serangan tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Israel. Rudal Iran juga menghantam setidaknya 6 lokasi lain, termasuk Tel Aviv dan 2 distriknya, Holon dan Ramat Gan. Serangan ini mendapat kecaman keras dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Katz secara gamblang mengancam pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut ia tidak boleh terus hidup. אנחנו קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי עתידית, ובתוך הדבר הזה צה"ל מוכן ויודע, וכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה לא צריך להמשיך להתקיים. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim rudal mereka menghantam pusat militer dan intelijen Israel yang terletak di dekat rumah sakit Soroka. Rumah sakit itu juga disebutnya hanya mengalami kerusakan kecil. Reaktor nuklir Kondam yang dulu bernama Arak kini jadi sasaran. Israel menyerang, Iran membalas. Di balik dentuman rudal dan kepulan asap, dunia diingatkan, fasilitas nuklir bukan sekadar target strategis, tapi simbol ketegangan yang terus berulang. Di satu sisi ada kekhawatiran proliferasi, di sisi lain ada kecurigaan yang tak pernah padam. Serangan dibalas serangan, narasi dibalas klaim. Ketika diplomasi kehilangan suara, yang bicara adalah senjata. Dan sejarah sekali lagi berulang, bukan hanya karena ingatan pendek, tapi karena pelajaran yang tak benar-benar dipelajari. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.